Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder, hari ini saya ingin membahas tentang penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru Real Madrid dan juga bergabungnya Sergio Aguero ke FC Barcelona. Saya cukup terkejut dengan pilihan manajemen Real Madrid untuk kembali menunjuk Carlo Ancelotti. Karena di musim terakhirnya, pada saat Ancelotti pernah menangani Real Madrid sebelumnya, Ancelotti gagal total. Seperti apa yang dialami oleh Zinedine Zidane di musim lalu kan. Tidak bisa meraih gelar apapun bersama Real Madrid. Gelar yang elit, ya at least gelar La Liga. Tapi Zidane dan juga Ancelotti membuktikan bahwa mereka bisa juga meraih sukses. Seperti Ancelotti, ya kan juara Champions League, kemudian juara juga Copa del Rey. Zinedine Zidane kita tahu begitu banyak gelar. Yang memang istimewa adalah gelar UCL 3 kali berturut-turut. Kemudian tanpa Cristiano Ronaldo juga Zidane bisa meraih gelar juara La Liga melatih Real Madrid, di mana di 2 musim terakhir ada sekitar 114 kali para pemain Real Madrid silih berganti mengalami cedera. Ini jumlah cedera yang jauh lebih banyak yang dialami oleh para pemain Barcelona apalagi Atletico Madrid. Tapi Zidane proof bahwa dia masih bisa membawa Real Madrid bersaing at the top level. Oke, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Yaitu adalah pilihan dari Zinedine Zidane. Dan sekarang Ancelotti kembali mendapatkan peluang untuk melatih Real Madrid. Tapi apakah Ancelotti ini bisa sukses kali ini seperti di musim pertamanya saat melatih Real Madrid sebelumnya? Ya menurut saya akan sulit jika Florentino Perez tidak melakukan regenerasi dan juga perubahan yang drastis dari segi materi pemain. Karena itu juga yang dikeluhkan oleh Zinedine Zidane. Betul kan, sempat juga Zidane mengatakan bahwa kesulitannya bahwa untuk bisa menempatkan pemain-pemain yang memang berkualitas dalam posisi yang vital. Contoh ya kan di posisi penyerang sayap. Selalu saja itu Zidane perlu mengganti pemain yang bermain di depan. Apakah itu Vinicius Junior, Asensio, Isco juga pernah bermain di sana, atau juga Rodrigo, kecuali Benzema yang memang bermain sebagai target man. And of course in the middle hanya Kroos, Modric dan juga Casemiro yang diandalkan, kecuali jika ada yang cedera maka Valverde masuk. Vasquez sempat juga dimainkan di posisi fullback sebelah kanan karena begitu banyak pemain yang cedera yang biasa menempati posisi tersebut. Jadi posisi-posisi yang vital ini memerlukan pemain-pemain baru yang berkualitas. Jika Perez bisa mendatangkan pemain-pemain baru untuk mendukung Carlo Ancelotti agar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, baru saya kira Real Madrid ini punya peluang untuk bersaing lagi at the top level. Ya kreditnya kepada Zidane yang perlu kita berikan bahwa Zidane tidak mengeluh dengan materi pemain Madrid yang sudah istilahnya dalam tanda kutip senior. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia senang dengan pemain-pemain senior yang begitu banyak berada di Real Madrid. But regeneration should start. Artinya pemain-pemain lain juga perlu mulai direkrut oleh Real Madrid, terutama pemain-pemain muda di posisi-posisi yang memang strategis tadi yang sudah saya sebutkan, penyerang sayap dan kemudian di lini pertahanan. Kita juga belum tahu apakah Sergio Ramos akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Bisa jadi nanti dia merubah pikiran karena sekarang kan ada Don Carlo yang sebelumnya juga pernah melatih Sergio Ramos, dan juga kita tahu Don Carlo ini kan adalah pelatih yang usianya sudah senior ya, 61 tahun. Jadi tentu dia lebih tenang lah untuk menyikapi dan menangani pemain-pemain senior yang sekarang berada di Real Madrid. Tapi kan banyak yang menanyakan kenapa bukan Allegri? Kenapa bukan Conte? Kenapa bukan Joachim Löw? Kenapa juga bukan Pochettino? Ya alasannya kan berbeda-beda. Allegri karena keburu pilih Juventus. Kemudian Joachim Löw yang menyatakan dia belum ingin melatih klub ataupun timnas lainnya setelah Euro. And then Pochettino ya sulit juga untuk keluar dari PSG, kan masih terikat kontrak. Tapi yang menarik kan kenapa bukan Antonio Conte? Saya kira cara kerja Antonio Conte ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi manajemen Real Madrid. Cuma gaya kerja Conte ini yang bisa menjadi masalah bagi manajemen Real Madrid. Karena kita tahu gaya Conte ini frontal dan juga vokal. Jadi yang dikhawatirkan jangan sampai nanti terjadi friksi secara internal antara Conte dengan manajemen klub. Apalagi kita tahu di sini presidennya ini kan adalah Florentino Perez. Ya siapa sih yang nggak kenal Florentino Perez sebagai sosok yang memang punya karisma dan juga punya
sikap yang memang keras juga ya. Jadi kalau keras ketemu keras nih akan sangat sulit lah untuk bisa menyatu. Jadi ya mau tidak mau sekarang yang dipilih oleh Ancelotti. Apa yang bisa Ancelotti lakukan? Tadi yang saya katakan, perlu pemain-pemain baru di posisi yang strategis. Dan kedua, ya pemain-pemain senior yang memang sudah tidak bisa berkontribusi ini yang perlu segera dilepas. Memang banyak juga yang menyesali kenapa Ancelotti ini berarti pemain-pemain senior ini semua akan dipertahankan. Saya kira tidak demikian. Ancelotti juga sudah memahami bahwa Madrid perlu perubahan. So Ancelotti dipilih karena memang sosoknya yang kalem, sehingga dia juga akan dengan mudah menangani pemain-pemain senior yang mayoritas masih bertahan di Real Madrid. Tapi ya tentu juga ya Florentino Perez juga harus mendukungnya 100% dengan mendatangkan pemain-pemain yang dia perlukan. Jangan seperti di musim sebelumnya kan, Zinedine Zidane tuh cukup kewalahan pada saat memang dia harus mengandalkan pemain yang sama lagi, ya kan. Itu juga memudahkan para pemain tim lawan untuk membaca pergerakan para pemain tersebut. Tapi selain juga Carlo Ancelotti yang ditunjuk sebagai pelatih baru Real Madrid, yang menarik juga bergabungnya Sergio Aguero nih ke FC Barcelona, teman-teman. Karena kita tahu bahwa sebelumnya FC Barcelona melepas Luis Suarez ke Atletico Madrid, tapi kan pada saat itu presidennya bukan Joan Laporta. Sekarang pada saat Joan Laporta, saya kira dia juga mengetahui bahwa FC Barcelona kehilangan sosok finisher di lini depan. Griezmann atau Braithwaite, ya kan? Siapa sih itu Braithwaite kali ya namanya ya. Dan juga Ansu Fati yang cedera, ya kan? Kemudian Coutinho juga yang belum berkembang. Menyulitkan Lionel Messi juga, sehingga selalu saja harus Messi yang mengambil alih kan. Bahkan dia yang menjadi top scorer lagi musim ini. Sudah berapa musim nih terakhir Messi menjadi top scorer? Saya kira 5 atau 6 musim terakhir jika saya tidak salah. So, memang Messi butuh partner di depan yang sehati. Apalagi Aguero yang kita tahu adalah sahabat dari Lionel Messi. Jadi ini adalah pilihan yang mantap bagi FC Barcelona. Karena Messi needs a friend di lini depan yang bisa memahami apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Lionel Messi. Support seperti apa? Apakah itu pergerakan tanpa bola atau itu pergerakan dengan bola? Dan bagaimana nanti dia bisa memahami Messi yang akan melakukan pergerakan tanpa bola juga. Ya kan, kita tahu Aguero juga punya kemampuan memberikan assist. Dan di Manchester City dia telah membuktikan dia bisa bersaing di salah satu kompetisi yang ketat di Eropa, English Premier League, di mana dia juga pernah menjadi top scorer, meraih begitu banyak gelar bersama Manchester City walaupun belum meraih gelar UEFA Champions League. Bisa juga nanti dengan Barcelona kan? Karena selain Aguero ada juga pemain-pemain lain yang akan didatangkan oleh FC Barcelona. Salah satunya adalah Eric Garcia yang juga ikut bergabung kan, dan itu juga adalah pembelian yang efektif dan efisien. Efektif kenapa? Karena memang salah satu kebutuhan Barcelona selain di lini depan adalah di lini pertahanan di posisi center back. Efisien karena didatangkan secara gratis sama seperti Kun Aguero. Jadi sekarang saya perhatikan bahwa pembelian yang dilakukan atau perekrutan lah ya yang dilakukan oleh FC Barcelona di bursa transfer musim panas kali ini jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan musim lalu dengan presiden sebelumnya mereka. Nah, jadi ya ini langkah-langkah Barcelona ini sudah on the right track nih untuk kembali meraih gelar. Ya musim lalu kan mereka cuma meraih Copa del Rey. Saya kira bukan itulah target dari manajemen Barcelona. Ya tentu mereka berharap bisa meraih UCL atau kalau enggak ya La Liga. Nah, yang saya harapkan justru manajemen Real Madrid juga bisa melihat dan mewaspadai pergerakan yang dilakukan oleh manajemen Barcelona bahwa mereka mencoba membantu Ronald Koeman mendatangkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan klub. Agar Koeman ini tidak punya masalah lagi dalam meracik taktik yang dia inginkan. Ancelotti kita tahu mengandalkan sepak bola menyerang. So he needs quality up front. Bukan hanya Benzema, perlu ada pemain-pemain lain yang datang di belakang. Dia perlu sosok yang lebih solid lagi selain Varane dan juga Ramos, apalagi Militao. Kita belum tahu apakah Militao akan bermain sebaik seperti menjelang akhir musim lalu kan. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti kontribusi dari Eric Garcia dan juga Aguero, dan juga bagaimana nanti Don Carlo akan mendatangkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh Real Madrid yang minimal melakukan perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar itu artinya apa? One player at the back, one player in the middle, and harus one player up front. Karena Benzema sendirian saja saya kira musim depan tidak akan cukup bagi Real Madrid. No hit, only football, salam sepak bola.